Bayangkan pagi ini Anda baru saja membuka aplikasi mobile banking seperti biasa. Harapannya sederhana ingin melihat ada tambahan saldo. Tanda bahwa dana rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang selama ini dijanjikan akhirnya benar-benar cair. Tapi angka di layar masih sama, tidak bertambah sedikit pun. Seketika muncul rasa penasaran, bahkan sedikit cemas katanya cair bulan November. Kok belum masuk juga? Pertanyaan itu kini bergema di ribuan grup WhatsApp, pensiunan SN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Memang belakangan ini kabar tentang rapel gaji pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada November tahun 2025 sedang ramai dibicarakan. Banyak informasi berseliweran mulai dari klaim bahwa dana rapel ini bisa tembus 5–10 juta rupiah, hingga kabar bahwa pencairannya dilakukan bertahap melalui Taspen dan Ben Mitra. Namun di tengah derasnya informasi itu, masih banyak yang bingung mana yang benar, mana yang hanya sekadar rumor. Nah, di video ini kita akan bahas dengan jelas, jujur, dan berdasarkan data resmi. Karena banyak pensiunan merasa kecewa, sudah berharap besar, tapi ternyata jadwal pencairan belum sesuai harapan. Faktanya, pemerintah memang sedang menyiapkan mekanisme pembayaran rapel dan penyesuaian gaji pensiunan tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari kebijakan kenaikan gaji SN aktif yang otomatis berdampak pada pensiunan SN, TNI, dan Polri. Tapi kapan tepatnya cair? Bagaimana perhitungan rapelnya? Dan benarkah nilainya bisa mencapai 10 juta rupiah per orang? Kita juga akan mengupas penjelasan terbaru dari Kementerian Keuangan, BKN dan Taspen, termasuk update terkait anggaran pensiun dalam APBN 2025 yang sudah disahkan. Jadi bukan sekadar isu dari media sosial, tapi berdasarkan sumber yang bisa dipercaya. Karena di tengah banyaknya berita viral yang dibutuhkan para pensiunan, sebenarnya bukan sensasi, tapi kepastian dan kejelasan informasi. Oh, jadi jika Anda ingin tahu apakah benar dana rapel pensiun TNI dan Polri akan cair bulan November ini, serta berapa nominal sebenarnya yang akan diterima, tonton video ini sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan informasi penting yang mungkin menentukan kapan uang yang Anda tunggu-tunggu itu benar-benar masuk ke rekening. Kalau kita lihat lebih dalam, pembahasan soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali ada penyesuaian gaji bagi SN aktif, otomatis muncul pertanyaan yang sama dari kalangan pensiunan. Kapan hak kami disesuaikan? Karena sistem keuangan negara memang sudah diatur sedemikian rupa, bahwa setiap perubahan gaji pokok ASN aktif biasanya diikuti oleh penyesuaian bagi para pensiunan. Namun yang seringkali terjadi proses penyesuaian ini tidak langsung dirasakan secara real time. Ada jeda waktu mulai dari pengesahan kebijakan, proses administrasi, hingga ke tahap pencairan ke rekening masing-masing pensiunan. Dan disitulah biasanya muncul rasa penasaran, harapan, bahkan kekhawatiran. Pada tahun 2025 ini, situasinya terasa lebih menarik sekaligus sensitif. Banyak media, grup WhatsApp, bahkan YouTube yang membahas bahwa rapel pensiunan SN, TNI, dan Polri akan cair di bulan November dengan nominal mencapai hingga 10 juta rupiah. Tentu saja angka ini bukan jumlah kecil bagi sebagian pensiunan. Tambahan sebesar itu bisa menjadi nafas segar untuk kesehatan atau membantu anak dan cucu. Tapi sebelum kita terlalu jauh berharap, penting untuk memahami bagaimana mekanisme sebenarnya bekerja di balik layar agar kita tahu mana informasi yang benar dan mana yang sekadar rumor. Jadi begini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyiapkan kebijakan penyesuaian gaji SN aktif sejak awal tahun ke 2025. Kenaikan ini bukan hanya sekadar bentuk apresiasi terhadap aparatur negara, tapi juga merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Ketika gaji ES naik, otomatis ada efek domino terhadap perhitungan pensiun, karena dasar perhitungan pensiunan selalu mengacu pada gaji pokok terakhir saat seseorang masih aktif bertugas. Nah, inilah yang menyebabkan muncul istilah rapel atau pembayaran selisih gaji pensiun yang seharusnya diterima sejak kebijakan itu berlaku.
Namun dalam praktiknya tidak semua bisa langsung dicairkan begitu kebijakan diumumkan. Ada proses panjang mulai dari revisi data di Taspen, verifikasi oleh Kemenkau hingga validasi rekening penerima. Banyak yang mengira bahwa begitu pemerintah umumkan kenaikan, besoknya uang langsung masuk. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Taspen sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun harus memastikan setiap data penerima benar, tidak ganda, dan tidak ada kesalahan administrasi. Karena sedikit saja data tidak sinkron bisa berakibat fatal pada proses pencairan massal seperti ini. Menariknya, berdasarkan dokumen internal yang sempat beredar di beberapa instansi keuangan daerah, disebutkan bahwa Taspen memang sudah menyiapkan sistem untuk pembayaran rapel bagi pensiunan ASN TNI dan Polri dengan estimasi waktu antara Oktober hingga Desember tahun 2025. Jadi, jika banyak yang menyebut November sebagai bulan pencairan, itu bukan kabar kosong. Ada indikasi kuat bahwa memang bulan itu menjadi target realisasi pencairan tahap besar. Namun tentu saja pelaksanaannya bisa bergeser tergantung kesiapan teknis di lapangan. Seperti yang kita tahu, pencairan dana pensiun melibatkan ribuan rekening dan ratusan kantor cabang di seluruh Indonesia, sehingga proses validasi tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Selain itu, ada juga faktor anggaran yang perlu dipahami. Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi dana tambahan untuk pembayaran pensiun dan tunjangan ASN, termasuk komponen rapel akibat penyesuaian gaji. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah secara nasional, tapi dana sebesar itu tidak bisa langsung digelontorkan sekaligus. Kemenku harus menyesuaikan dengan siklus keuangan negara, terutama menjelang akhir tahun fiskal. Biasanya, pencairan besar-besaran dilakukan setelah audit dan verifikasi tahap ketiga selesai, yakni sekitar awal hingga pertengahan November. Maka tidak heran kalau banyak sumber menyebut bahwa November menjadi waktu paling realistis bagi cairnya rapel gaji pensiunan tahun ini. Bagi para pensiunan, tentu ini menjadi momen yang sangat dinantikan. Tidak sedikit yang sudah menghitung-hitung berapa kira-kira yang akan diterima. Jika kita lihat dari skema sebelumnya, rata-rata pensiunan golongan ketiga dan keempat bisa menerima rapel sekitar 5-10 juta, tergantung masa kerja dan jabatan terakhir. Sedangkan untuk pensiunan golongan kedua mungkin berada di kisaran 3 hingga 4 juta. Semua ini dihitung berdasarkan selisih gaji pokok baru dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak sejak kebijakan berlaku, biasanya 6 bulan ke belakang. Jadi kalau penyesuaian mulai dihitung dari Mei dan baru cair di November, maka otomatis ada 6 bulan rapel yang akan diterima sekaligus. Namun di sisi lain, perlu juga disadari bahwa tidak semua akan menerima jumlah yang sama pada waktu yang bersamaan. Ada sebagian yang mungkin lebih dulu menerima karena datanya sudah lengkap, sementara sebagian lain harus menunggu gelombang berikutnya. Dan ini sering menimbulkan kebingungan di lapangan. Misalnya ada yang mengatakan teman saya sudah cair tapi saya belum. Padahal, sistem pencairan di Taspen memang dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan data. Jadi, kalaupun ada yang sudah cair duluan, bukan berarti yang lain tidak dapat. Hanya tinggal menunggu giliran prosesnya selesai. Di tengah kondisi seperti ini, yang paling penting bagi para pensiunan adalah tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Banyak video atau postingan di media sosial yang sengaja membumbui berita agar terlihat heboh, padahal belum tentu akurat. Beberapa bahkan menampilkan dokumen palsu atau surat edaran yang tidak resmi. Nah, justru disinilah pentingnya untuk selalu memeriksa informasi langsung dari sumber-sumber terpercaya seperti situs resmi Taspen, Kemenku, atau kanal berita pemerintah. Karena setiap pengumuman resmi pasti disertai nomor surat dan tanggal pengesahan yang bisa diverifikasi. Kalau kita ingat, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada 2023 dan 2024, banyak isu beredar bahwa dana rapel akan cair di bulan tertentu, tapi ternyata realisasinya baru keluar beberapa minggu kemudian. Penyebabnya bukan karena dana tidak ada, melainkan karena proses administrasi yang memakan waktu. Dan kalau kita lihat pola yang sama, besar kemungkinan skenario tahun ini pun mengikuti alur tersebut.
Pemerintah tentu tidak ingin melakukan pencairan tergesa-gesa tanpa memastikan semua berjalan aman dan transparan. Di balik proses panjang itu, ada sisi lain yang jarang diketahui publik. Banyak pegawai di Taspen yang harus lembur berhari-hari untuk menyesuaikan data dan memastikan tidak ada penerima ganda. Karena setiap tahun jumlah pensiunan terus bertambah seiring dengan gelombang SN yang masuk masa pensiun. Bahkan data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat pensiun dan TNI Polri ini sudah mencapai lebih dari 4 juta orang di seluruh Indonesia. Bayangkan jika satu data saja salah bisa mempengaruhi ribuan transaksi lainnya, maka wajar jika proses verifikasi memakan waktu cukup lama. Selain itu, perubahan sistem digitalisasi juga berpengaruh besar terhadap proses ini. Sejak 2024, Taspen mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis Smart Verification yang terhubung dengan data kependudukan nasional Dukcapil. Artinya, setiap penerima pensiun harus memastikan data NIK dan rekeningnya valid serta aktif. Bagi yang belum memperbarui data, kemungkinan besar pembayaran rapelnya akan tertunda. Jadi, kalau Anda atau orang di sekitar Anda belum melakukan update data, segera hubungi kantor cabang Taspen terdekat atau lakukan pengecekan melalui aplikasi digital mereka. Nah, kalau berbicara soal nilai rapel yang disebut mencapai R5 minus R10 juta, banyak yang penasaran dari mana angka itu muncul. Berdasarkan analisis dari simulasi Taspen dan Kemenkeu, angka tersebut didapat dari penyesuaian rata-rata kenaikan gaji pokok SN sekitar 8-12% dikalikan 6 bulan masa rapel. Misalnya, seseorang yang sebelumnya menerima pensiun 4 juta rupiah per bulan setelah kenaikan mungkin menjadi 4,4 juta rupiah. Nah, selisih R-Ribo per bulan dikalikan 6 bulan menghasilkan 2,4 juta rupiah. Tapi bagi pensiunan golongan lebih tinggi, selisihnya bisa mencapai 80.000 sampai 1,5 juta rupiah per bulan, sehingga total rapelnya bisa menyentuh angka 5 sampai 10 juta rupiah. Itulah mengapa nominal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pensiunan. Namun tidak hanya soal nominal, penting juga untuk memahami bahwa pencairan rapel ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga daya beli para pensiunan. Karena di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, para pensiunan merupakan kelompok rentan yang sangat bergantung pada penghasilan tetap bulanan. Oleh karena itu, kenaikan ini bukan semata-mata bonus, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap para abdi yang telah mengabdi puluhan tahun bagi bangsa. Kalau kita perhatikan, pemerintah juga mulai lebih terbuka dalam memberikan penjelasan terkait rencana pembayaran ini. Dalam beberapa kesempatan, pejabat Kemenku menyebut bahwa penyesuaian pensiun merupakan salah satu prioritas dalam APBN ke-2025. Mereka memastikan bahwa hak-hak pensiunan tidak akan diabaikan, hanya saja waktunya perlu disesuaikan agar tidak mengganggu stabilitas fiskal. Artinya, dana sudah ada, tinggal menunggu proses administrasi dan teknis pencairan selesai. Pernyataan seperti ini tentu menjadi angin segar bagi para pensiunan yang sudah lama menantikan kepastian. Meski demikian, ada juga sebagian pensiunan yang mulai khawatir, takut kalau penundaan kembali terjadi seperti sebelumnya. Kekhawatiran ini wajar mengingat banyak yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari dana pensiun. Tapi jika kita melihat tren dari tahun ke tahun, pemerintah selalu menepati janjinya. Meski kadang sedikit terlambat, yang penting adalah tetap sabar, pantau perkembangan resmi, dan hindari ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Karena setiap kali berita palsu viral, efeknya bisa menimbulkan kepanikan di kalangan pensiunan sendiri. Selain itu, menarik juga melihat bagaimana komunitas pensiunan sekarang semakin aktif di media sosial. Banyak yang membentuk grup-grup diskusi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Ini sebenarnya hal positif, asalkan tidak digunakan untuk menyebarkan hoaks. Justru dengan berbagi data valid, para pensiunan bisa saling membantu memastikan siapa yang sudah menerima, di band mana proses lebih cepat, dan bagaimana cara mengkonfirmasi status pembayaran di aplikasi Taspen. Semangat kebersamaan. Ini yang membuat informasi bisa lebih cepat dan akurat menyebar tanpa perlu menunggu media besar. Dalam konteks yang lebih luas, rapel gaji pensiunan ini juga menjadi cerminan bagaimana negara
memperlakukan para abdi yang telah purna tugas. Kesejahteraan pensiunan bukan hanya soal uang, tapi juga soal penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Karena itulah ketika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan gaji dan memberikan rapel, hal itu sebenarnya bentuk penghormatan yang patut diapresiasi. Bayangkan di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang tinggi, pemerintah masih berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pensiunan. Itu menunjukkan bahwa negara tidak melupakan mereka yang telah memberi kontribusi besar di masa lalu. Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kapan tepatnya uang itu masuk ke rekening? Berdasarkan siklus sebelumnya, Taspen biasanya mulai mengirimkan dana tahap pertama sekitar minggu kedua November. Setelah semua data valid, pencairan dilakukan secara bertahap selama 2 hingga 3 minggu. Jadi ada kemungkinan sebagian pensiunan sudah menerima di pertengahan bulan, sementara sebagian lainnya di akhir November atau awal Desember. Maka dari itu, kalau Anda belum menerima pada minggu pertama, tidak perlu panik. Proses itu sedang berjalan dan biasanya Bank Mitra akan mengirim notifikasi otomatis begitu dana masuk. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah memastikan rekening yang digunakan masih aktif dan sesuai dengan data di Taspen. Banyak kasus tertundanya pembayaran karena rekening sudah tidak aktif atau berganti bank tanpa pemberitahuan. Untuk memastikan hal ini, Anda bisa datang langsung ke kantor cabang Taspen atau menghubungi layanan pelanggan mereka. Di era digital ini, Taspen juga menyediakan layanan online melalui aplikasi Taspen Mobile, di mana Anda bisa mengecek status pembayaran dan data pribadi Anda tanpa harus antre. Menariknya lagi, selain rapel dan penyesuaian gaji pensiun, tahun ini juga disebut-sebut akan ada tambahan tunjangan kinerja bagi sebagian pensiunan tertentu, terutama yang berasal dari instansi dengan sistem pensiun baru. Meski belum dikonfirmasi secara luas, isu ini semakin kuat setelah beberapa lembaga mulai menyesuaikan tunjangan kinerja bagi pegawai aktifnya. Jadi, ada kemungkinan dalam jangka menengah sistem pensiun ke depan akan lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan nilai tunjangan saat masih aktif. Ini tentu kabar baik jika benar-benar terrealisasi karena artinya nilai pensiun di masa depan bisa semakin layak. Kalau melihat dari sisi sosial, pencairan rapel di akhir tahun seperti ini juga punya dampak besar terhadap ekonomi lokal. Banyak pensiunan yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga, perbaikan rumah hingga modal usaha kecil. JET selain membantu individu, pencairan ini juga ikut menggerakkan ekonomi di daerah. Tidak heran kalau para pedagang dan pelaku usaha kecil juga ikut menunggu momen ini, karena daya beli masyarakat biasanya meningkat setelah dana pensiun cair. Namun tentu saja harapan terbesar semua pensiunan adalah agar pencairan kali ini berjalan lancar tanpa kendala teknis, seperti keterlambatan sistem atau gangguan jaringan bank. Karena setiap tahun kendala seperti itu sering muncul. Maka dari itu, Taspen bersama Kemenkau dikabarkan sudah memperkuat sistem server mereka untuk memastikan proses distribusi berjalan lebih cepat dan transparan. Bahkan ada rencana untuk mengirimkan notifikasi SMS langsung kepada penerima begitu dana masuk, agar tidak ada kebingungan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka bulan November ini akan menjadi bulan penuh kebahagiaan bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya hak yang selama ini ditunda bisa diterima juga. Dan meski jumlahnya mungkin berbeda-beda, yang terpenting adalah rasa lega. Karena janji pemerintah akhirnya ditepati. Banyak yang sudah merencanakan apa yang akan dilakukan setelah uang cair. Ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang ingin membantu anak kuliah, ada juga yang sekadar ingin menabung untuk kebutuhan masa depan. Semua itu sah dan pantas, karena uang itu adalah hak yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun masa pengabdian. Namun, di tengah rasa gembira itu, penting juga untuk tetap bijak dalam mengelola dana yang diterima. Karena dana rapel ini sifatnya sementara, bukan tambahan rutin bulanan, maka sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendesak. Banyak ahli keuangan menyarankan agar pensiunan menggunakan sebagian dana rapel untuk kebutuhan kesehatan dan asuransi. Karena faktor usia membuat kebutuhan medis cenderung meningkat. Selain itu, sebagian bisa dialokasikan untuk tabungan darurat
agar keuangan tetap stabil jika ada kebutuhan mendadak. Akhirnya kalau kita rangkum semua tanda memang mengarah bahwa November tahun 2025 akan menjadi momen pencairan besar-besaran dana rapel pensiunan SNTNI dan Polri. Prosesnya sedang berjalan dan pemerintah sudah menyiapkan anggarannya. Jadi meskipun masih harus bersabar sedikit, arah kebijakannya sudah jelas dan positif. Yang penting, terus ikuti perkembangan resmi dari Taspen dan Kemenkeu. Jangan mudah percaya pada isu liar dan pastikan data sudah benar agar tidak tertunda. Karena pada akhirnya, hak setiap pensiunan akan sampai juga pada waktunya, mungkin tidak serentak, tapi pasti terlaksana. Dan ketika nanti saldo di layar ponsel Anda akhirnya bertambah, mungkin bukan hanya rasa lega yang muncul, tapi juga rasa bangga. Karena di balik angka-angka itu ada perjalanan panjang, ada pengabdian yang tulus, dan ada penghormatan dari negara kepada orang-orang yang telah berjasa. Jadi bagi Anda yang masih menunggu, bersiaplah karena bulan November ini bukan sekadar bulan biasa. Ini bulan di mana kerja keras dan kesabaran Anda selama ini akhirnya terbayar lunas. Ya.